jumpa lagi di Sisi Baik. Tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Ternyata naskah atau teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dirumuskan oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yang kemudian ditulis tangan oleh Soekarno, sempat dibuang di keranjang sampah, setelah diganti dengan teks yang disalin oleh Sayuti Melik, menggunakan mesin tik, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 dini hari. Naskah tulisan tangan ini dibuang ke tempat sampah, karena dianggap tidak diperlukan lagi, tetapi kemudian diambil dan disimpan oleh Burhanuddin Muhammadiyah, sebagai dokumen pribadi, setelah berakhirnya rapat perumusan naskah proklamasi itu. Naskah asli yang disimpan BM-Dia, selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari itu, kemudian dikembalikannya kepada bangsa Indonesia. BM-Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI tersebut, pada hari Selasa pagi, 19 Mei 1992, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan menyerahkannya kepada negara melalui Presiden Soeharto, dan atas anjuran Soeharto, naskah itu kemudian disimpan di Arsip Nasional. Hanya ada 3 foto proklamasi Republik Indonesia, yaitu foto Soekarno membacakan teks proklamasi, dan 2 foto lain adalah foto pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya. Hanya itulah rekaman visual proklamasi Republik Indonesia, tak ada lagi foto yang lain. Lalu, siapakah satu-satunya fotografer yang berhasil memotret 3 foto itu? Dialah Frans Mendur. Ketika itu, Frans Mendur adalah juru foto Asia Raya. Sedangkan saudara kandungnya, Alex Mendur, adalah juru foto kantor berita Domei. Keduanya mendapat informasi soal proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Saat itu, Frans Mendur hanya memiliki 3 buah plat film. Pada waktu itu belum ada roll film. Karena itu, dia hanya bisa menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi bersama Hatta, ketika Latif dan Suhut menggerek bendera merah putih, dan satu lagi foto pengibaran bendera, namun dengan latar belakang kumpulan masyarakat yang berjejal menyaksikan proklamasi. Kedua kakak adik itu baru menyadari bahwa hanya merekalah juru foto di tempat itu. Karena proklamasi berlangsung dengan spontan, tanpa ada persiapan khusus, tak ada jurnalis, kameramen atau wartawan yang ditugaskan meliput peristiwa maha penting tersebut. Sementara itu, nasib Alex Mendur tidak beruntung, karena kameranya dirampas tentara Jepang. Plat-plat negatif karya Alex Mendur pun langsung dihancurkan tentara Jepang. Frans Mendur bisa lebih cerdik, dia mengubur plat-plat negatif miliknya, di halaman kantor Asia Raya, dan ketika tentara Jepang menggeledahnya, Frans berbohong, dengan mengaku negatif filmnya telah dirampas barisan pelopor pendukung Soekarno. Setelah suasana aman, Frans menggali kembali negatif foto yang dikuburnya itu. Selain itu, bukan hal yang mudah untuk mencetak foto-foto tersebut. Jika ketahuan, sudah pasti tentara Jepang akan menghukum mati kedua saudara itu. Alex dan Frans mencuri-curi kesempatan untuk mencetak foto itu di kamar gelap kantor berita Domei. Hasil jepretannya kemudian ia titipkan kepada sejumlah pilot Filipina. Foto-foto itu kemudian termuat dalam berbagai media massa luar negeri. Hal inilah yang membuka mata dunia, ada sebuah negara baru di Asia Tenggara, yang tumbuh dan berjuang melawan penjajahan. Tanpa kerja keras kedua kakak adik itu, tak akan ada foto dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, hanya diabadikan melalui foto Frans Mendur. Tidak ada rekaman suara atau video. Yusuf Ronodipuro yang merupakan salah satu pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI, ketika bertemu Soekarno di Istana Negara, mempunyai ide untuk merekam ulang suara pembacaan teks proklamasi tersebut. Namun tidak mudah membujuk Soekarno untuk merekam ulang suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan adalah sesuatu yang sakral, dan tidak bisa diulang. Meski begitu, Yusuf Ronodipuro tetap berkeyakinan, perekaman suara pembacaan teks proklamasi adalah hal yang penting di kemudian hari. Bahkan ketika 17 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro yang waktu itu bekerja sebagai wartawan radio Hoso Kyoko, juga tidak mengetahui adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia,
karena ia dan para penyiar lainnya dilarang meninggalkan gedung stasiun radio milik orang Jepang itu. Hingga seorang rekan jurnalisnya, yang bernama Syahrudin, muncul di kantor radio Hoso Kyoko, membawa sepucuk surat dari Adam Malik, dan menyerahkan kepada Yusuf Ronodipuro. Setelah dibuka, surat itu ternyata berisi teks proklamasi, yang baru saja dibacakan Soekarno. Yusuf pun segera paham, bahwa ia diberikan tugas untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui radio. Namun, Yusuf tak bisa segera menyiarkannya, karena akan membahayakan dirinya jika ketahuan tentara Jepang. Baru pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf mendapatkan kesempatan. Dia bersama sejumlah pemuda lain, menyelinap ke studio yang sudah tidak terpakai. Namun studio itu ternyata tidak tersambung ke pemancar, sehingga Yusuf langsung berinisiatif menyambungkan pemancar siaran dari studio lain. Setelah tersambung, Yusuf segera menyiarkan berita pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, dalam bahasa Inggris, sehingga radio-radio di negara lain, seperti Singapura, Inggris, dan Amerika, turut meneruskan siaran tersebut. Tak butuh waktu lama bagi tentara Jepang untuk mengetahui perbuatan Yusuf itu. Ia bersama rekannya, Bahtiar Lubis, diinterogasi dan dipukuli sampai babak belur. Akibat penyiksaan itu, kaki Yusuf pincang untuk selamanya. Soekarno yang mengetahui perjuangan Yusuf Ronodipuro menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia itu, akhirnya luluh, dan bersedia merekam ulang suara pembacaan teks proklamasi, agar bisa didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rekaman suara pembacaan teks proklamasi dilakukan Bung Karno, di studio RRI Jakarta, pada tahun 1951. Master rekaman dalam piringan hitam itu, kemudian dikirim ke Lokananta di Surakarta, untuk digandakan dan disebar ke seluruh Indonesia. Itulah sebabnya, jika didengarkan dengan seksama, suara Soekarno saat membacakan teks proklamasi relatif bersih, tanpa ada suara latar apapun. Padahal, situasi faktual saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, tentu sangat ramai. Karena pada waktu itu hanya ada kain goni, yang terlalu berat untuk dikibarkan sebagai sebuah bendera, Ibu Fatmawati pun memanggil tokoh pemuda yang bernama Hairul Basri, dan memintanya untuk menemui kepala bagian propaganda Gunsei Kanbu, yaitu Hitoshi Shimizu. Dia adalah seorang perwira Jepang, yang simpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka, untuk mencarikan kain yang bisa digunakan menjadi bendera, yang begitu sulit didapat di zaman itu. Melalui Shimizu, Ibu Fatmawati mendapatkan 2 blok kain katun, masing-masing merah dan putih. Shimizu sendiri mendapatkan kain tersebut dari pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di daerah pintu air, depan bioskop Capitol, Jakarta Pusat. Dari situ, lantas kain tersebut diberikan ke Ibu Fatmawati lewat Hairul Basri. Akhirnya, Ibu Fatmawati yang sedang hamil pun, menjahit kain tersebut pada bulan Oktober 1944, 2 minggu sebelum kelahiran putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra, dengan menggunakan mesin jahit tangan, karena dokter melarangnya menggunakan mesin jahit kaki. Bendera itu pun selesai dijahit dalam 2 hari, dan setahun kemudian, bendera hasil jahitan Ibu Fatmawati itu, digunakan ketika upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Malam itu, 16 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, merupakan malam sangat penting bagi perjalanan sejarah Indonesia. Karena di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu, dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Laksamana Maeda sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2, ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia, menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, membahas rumusan teks proklamasi itu. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, sementara Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Rumah Laksamana Maeda dipilih, karena waktu itu Laksamana Maeda menjamin keselamatan Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Saat Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, sempat terjadi perdebatan dengan para pemuda, di mana para pemuda mendesak untuk segera dilaksanakannya proklamasi, sementara Soekarno-Hatta kukuh dengan perhitungan dan rencana mereka. Saat itu, Soekarno menerangkan bahwa, yang terpenting dalam sebuah perang dan revolusi adalah saat yang tepat.
Soekarno telah merencanakan proklamasi akan dilangsungkan pada tanggal 17. Karena Bung Karno berpendapat bahwa 17 adalah angka suci. Tanggal 17 waktu itu adalah hari Jumat. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, tutur Bung Karno. Maka, pembacaan teks proklamasi pun ditetapkan tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan pada hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Soekarno dalam keadaan sakit malaria. Bahkan, 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit, masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang, di halaman depan rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Cikini, Jakarta Pusat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan.